Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ani Kusumaningsih, dosen program studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Manajemen Risiko. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu Manajemen Risiko, kemudian akan dilanjutkan dengan materi siklus manajemen risiko dan pengendalian risiko, serta akan diakhiri dengan pembahasan mengenai asuransi. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, sebelum kita mulai materi ini, kita coba flashback sejenak bahwa kita juga pernah membahas mengenai konsep dasar manajemen risiko pada pertemuan 1. Materi tersebut sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu manajemen risiko dan asuransi. Oleh karena itu, kaitan antara manajemen risiko dan asuransi dirasa menjadi hal yang penting untuk dibahas dengan harapan teman-teman semua dapat menganalisis mengapa asuransi bisa menjadi salah satu cara untuk pengendalian risiko. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah manajemen risiko. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Folt ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Risiko menurut peraturan OJK nomor 18 POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko pertama adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua adalah memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Yang ketiga, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja perusahaan. Mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kelima adalah membangun kemampuan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Keenam adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko atau risk mapping yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus dan berkesinambungan. Fungsi pokok manajemen risiko pertama adalah untuk menemukan kerugian potensial, yaitu mengidentifikasi seluruh risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial, yaitu mengenal dan menanggulangi besarnya frekuensi kerugian dan keparahan atau kegawatan kerugian. Yang ketiga adalah menentukan cara penanggulangan risiko agar suatu organisasi dapat menentukan cara apa yang dapat dilakukan dengan tepat untuk menangani sebuah risiko. Apakah itu dengan mengurangi, mencegah, meretensi atau menahan sendiri, menghindari dan memindahkan kerugian kepada pihak lain. Siklus manajemen risiko. Proses manajemen risiko atau biasa disebut siklus manajemen risiko atau risk management cycle dapat dilihat pada gambar di dalam slide berikut ini. Dari proses tersebut, alurnya adalah sebagai berikut. Pertama, identify risk atau identifikasi risiko. Pada tahap ini, identifikasi risiko perlu ditentukan jenis risiko dan bobot risikonya. Misalnya, jenis risikonya adalah risiko kredit, bobot risikonya adalah medium, dampaknya tidak signifikan, operational loss yang ditimbulkan kurang dari 5 juta rupiah dan sebagainya. Yang kedua adalah assess risk atau penilaian atau pengukuran risiko. Pada tahap pengukuran risiko, maka perlu ditentukan besarnya risiko yang terjadi, termasuk dampak dan probability ke depannya dengan menggunakan parameter yang sudah disetujui oleh manajemen. Yang ketiga adalah
kontrol risk atau pengendalian risiko. Pada tahap pengendalian risiko, maka perlu ditentukan bagaimana pengelolaan risiko yang akan dilakukan dengan berpatokan pada identifikasi risiko dan pengukuran yang telah dilakukan. Lakukanlah mitigasi dalam 2 tahap, yaitu untuk mengatasi kejadian yang sedang berlangsung dan mengantisipasi atau mencegah kejadian ke depannya. Yang terakhir adalah review control. Pada tahap review, maka perlu dilakukan monitor dan ditentukan apakah dampak sudah menurun dan tidak ada kemungkinan untuk kejadian lagi. Kalaupun masih ada kemungkinan kejadian, maka harus dibuat mitigasi risikonya sehingga tidak menimbulkan kerugian baik financial maupun non-financial. Detail dari masing-masing siklus adalah sebagai berikut. Untuk detail ini yang akan dibahas adalah pertama mengenai identifikasi risiko. Definisi dari identifikasi risiko adalah merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan, yaitu untuk kerugian yang potensial yang menantang perusahaan. Hari ini menurut Herman Darmawi tahun 2004, ada 3 unsur penting yang perlu diketahui dalam proses identifikasi risiko, yaitu mengetahui keberadaan risiko, yang kedua mengetahui penyebab timbulnya risiko, dan yang terakhir adalah mengetahui metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan dan penyebab risiko. Metode identifikasi risiko. Berikut ini beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi risiko. Yang pertama, kuesioner analisis risiko. Analisis ini untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta dan operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan. Yang kedua, laporan keuangan. Dengan menganalisis neraca, laporan laba rugi, serta catatan-catatan lain yang mendukungnya, seorang manajer risiko dapat mengidentifikasikan semua risiko yang berkenaan dengan harta, utang, dan personalia perusahaan. Yang ketiga adalah menggunakan flowchart. Identifikasi risiko bisa dilakukan dengan membuat flowchart atau aliran proses, mulai dari input sampai output secara end-to-end proses. Yang keempat adalah dengan interaksi, di mana keberhasilan manajer risiko mengidentifikasi risiko terutama tergantung pada kerjasama yang erat dengan bagian-bagian lain dalam perusahaan. Yang kelima, inspeksi langsung. Inspeksi langsung adalah cara yang dilakukan dengan menginspeksi langsung di tempat operasi atau aktivitas perusahaan. Dari pemeriksaan atau pengawatan tersebut dapat mempelajari kenyataan di lapangan yang akan bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko. Yang keenam, interaksi eksternal. Interaksi eksternal dilakukan dengan mengadakan hubungan dengan pihak lain di luar perusahaan yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko seperti bekerja sama dengan bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah statistik kerugian. Pendekatan statistik kerugian dapat memberikan petunjuk tentang kerugian yang telah lalu dan kerugian mana di antara yang sering terjadi. Kemudian yang kedelapan adalah analisis lingkungan. Dalam metode ini, lingkungan yang relevan meliputi langganan, pemasok, pesaing, undang-undang, dan ketentuan lainnya. Kemudian yang kesembilan adalah brainstorming. Metode ini dilakukan melalui tukar pikiran di antara tim, di mana setiap orang diminta untuk mengidentifikasi area-area yang berpotensi menimbulkan risiko, dan pengalaman pribadi dan intuisi. Berdasarkan pengalaman, data histori dapat diambil lesson learned dari proyek sejenis. Lakukanlah pemetaan kategori risiko dari seluruh risiko yang telah diidentifikasi tersebut. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko mempunyai 2 manfaat, yaitu pertama untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya untuk menentukan cara yang paling tepat dalam penanggulangan risiko. Dalam pengukuran risiko, dimensi yang diukur adalah pertama, besarnya frekuensi. Artinya, berapa kali terjadi suatu kerugian dalam suatu periode tertentu. Yang kedua adalah tingkat keparahan dari kerugian tersebut. Artinya, untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangannya. Dari hasil pengukuran yang mencakup 2 dimensi tersebut, paling tidak akan diketahui nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran, kemudian variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, atau naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu.
Pengendalian risiko. Pengendalian risiko atau pengelolaan atau penanganan risiko dapat dilakukan dengan cara prevention atau pencegahan, kemudian dengan mitigasi, dengan risk transfer atau dengan asuransi. Dengan adanya risiko yang dapat dialami oleh siapapun, dapat memberi dampak pada setiap orang. Dampaknya dapat berupa ketakutan atas kerugian yang pernah diderita, misalnya karena adanya banjir yang pernah merusak perumahan, atau adanya bahaya resesi ekonomi yang dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan seseorang dan sebagainya. Karena risiko itu selalu ada, maka kita selalu harus berupaya agar kerugian yang timbul itu tidak terlalu besar, sehingga tidak sangat mempengaruhi kehidupan kita. Pada dasarnya, ada beberapa cara atau metode untuk menangani risiko tersebut. Jeff Woodward berpendapat bahwa metode-metode dimaksud adalah pertama, menggunakan risk avoidance atau penghindaran risiko. Misalnya dengan tidak melakukan transaksi atau tindakan yang berisiko tersebut. Kemudian yang kedua adalah risk reduction atau penurunan risiko. Bisa dilakukan dengan mitigasi, misalnya kalau terkait dengan kebakaran dengan menyiapkan APAR untuk menanggulangi bahaya kebakaran. Kemudian yang ketiga adalah risk retention atau menahan risiko. Menahan risiko juga bisa dilakukan dengan mempersiapkan mitigasi yang sesuai secara matang tergantung dari jenis risiko yang ada. Kemudian yang keempat adalah risk sharing atau membagi risiko, misalnya dengan melakukan diversifikasi portofolio. Kemudian yang kelima adalah risk transfer atau mengalihkan risiko, misalnya dengan melakukan asuransi. Pengelolaan risiko. Menurut Ferdinand Silalahi, pengelolaan risiko merupakan proses yang mengandung tahap-tahap sebagai berikut. Pertama adalah pengenalan risiko yang dihadapi, kemudian banyaknya risiko yang mudah dikenali atau diidentifikasi, kemudian pengukuran frekuensi dan keparahan risiko yang dihadapi, dan yang terakhir adalah pengendalian risiko yang dihadapi. Kemudian teknik pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara pertama yaitu pencegahan kerugian. Misalnya pencegahan kerugian itu dapat dilakukan dengan alat deteksi dan pemadam kebakaran serta kelebihan karyawan dalam penggunaannya. Hal ini jika dikaitkan dengan risiko kebakaran. Kemudian yang kedua adalah penyisihan cadangan, yaitu untuk menampung kerugian yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah pembuatan anggaran belanja untuk perbaikan kerusakan yang biasanya terjadi secara rutin. Yang keempat atau yang terakhir adalah pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi secara mandiri. Kemudian menghindari risiko. Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan pertama, menolak, bisa menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun untuk sementara. Yang kedua adalah menyerahkan kembali risiko yang telanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan tersebut begitu diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko berarti juga menghilangkan risiko tersebut. Menurut Herman Darmawi, ada beberapa karakteristik penghindaran risiko yang seharusnya diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Makin luas risiko yang dihadapi, maka makin sulit untuk dihindari. Misalnya, kalau ingin menghindari semua risiko tanggung jawab, maka semua kegiatan perlu dihentikan. Yang kedua, manfaat atau laba potensial yang bakal diterima dari sebab pemilikan suatu harta, kemudian mempekerjakan pegawai tertentu atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan yang akan hilang. Jika hal itu dilaksanakan, bisa menghindari sebuah risiko. Untuk mengimplementasikan keputusan penghindaran risiko, maka harus diadakan penetapan semua harta, personel, atau kegiatan yang menghadapi risiko yang ingin dihindarkan tersebut. Dengan dukungan pihak manajemen puncak, maka manajer risiko seharusnya menganjurkan policy dan prosedur tertentu yang harus diikuti oleh semua bagian perusahaan dan pegawai. Penghindaran risiko dikatakan berhasil jika tidak ada terjadi kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dihindarkan tersebut. Sesungguhnya, metode itu tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya jika ternyata larangan-larangan yang telah diinstruksikan tersebut dilanggar, walaupun
tidak terjadi kerugian. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lainnya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian. Asuransi merupakan salah satu cara untuk mentransfer risiko. Dengan asuransi, risiko yang mungkin terjadi dapat di-cover. Misalnya asuransi kendaraan. Jika kendaraan hilang, maka akan diganti. Jika kendaraan mengalami kecelakaan, maka akan diperbaiki seperti sedia kala dengan hanya membayar OR atau on risk yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan jika harus memperbaiki sendiri. Contohnya, misalnya jika memperbaiki ke bengkel biasanya bisa sampai 10 juta, tetapi dengan asuransi cukup membayar OR sebesar Rp500.000. Prinsip dasar asuransi yaitu pertama adalah insurable interest, di mana kita harus memikirkan kepentingan apa, kenapa kita harus mengasurasikan. Kemudian yang kedua, utmost good faith, yaitu etikat baik. Jadi niat untuk melakukan asuransi harus ada niat baiknya, bukan untuk berniat menipu dan sebagainya. Kemudian proximate cause, yaitu ada kausa proksimal atau ada penyebabnya. Penyebabnya apa sehingga itu harus diasuransikan. Yang keempat adalah indemnity atau ganti rugi, di mana secara prinsip jika terjadi kerugian maka oleh asuransi akan diganti. Kemudian yang kelima adalah subrogation atau pengalihan hak atau perwalian. Dalam hal ini yang dilihat adalah jika asuransi tersebut melibatkan pihak lain atau pihak ketiga maka tetap akan di-cover. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi. Jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Pertama adalah asuransi jiwa, kemudian yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga adalah asuransi kendaraan, yang keempat adalah asuransi kepemilikan rumah dan properti, kelima asuransi pendidikan, yang keenam adalah asuransi bisnis, yang ketujuh asuransi umum, kemudian kedelapan adalah asuransi kredit, kesembilan adalah asuransi kelautan, dan yang terakhir adalah asuransi perjalanan. Contoh-contoh dari perusahaan asuransi diantaranya adalah untuk asuransi jiwa, contohnya adalah asuransi Allianz, Astralife, dan sebagainya. Kemudian untuk asuransi kesehatan, contohnya adalah BPJS, kemudian ada Prudential dengan produknya Prulink, ada asuransi Astra Buana dengan produknya Gada Medica, dan yang ketiga adalah asuransi kendaraan. Contohnya adalah asuransi Astra Buana dengan produknya Garda Auto dan ACA dengan produknya Car. Teman-teman semua, berdasarkan materi yang sudah dibahas hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu asuransi merupakan salah satu cara mengelola atau mengendalikan risiko yang sangat penting. Dengan asuransi, berbagai kerugian dapat dimitigasi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pulang nih? Udah. Pak, tadi di sekolah Neng ada sosialisasi. Tuh, Neng dapat brosur sarjana S1 akuntansi Unpam. Terus lihat Pak, lulusannya ada yang kerja di Antam. Antam, keren ya tamannya. Keren banget Pak. Tapi mohon maaf punten Neng. Ini sekolah Neng aja 300.000 per bulan, Bapak empot-empotan. Pak, gak usah khawatir. Di Unpam bebas uang gedung. Terus bayarannya juga tuh lihat, cuma 200.000 per bulan. Hanya 200.000 bisa jadi S1. Hanya 200.000 bisa jadi S1. Buru hati Neng daftar. Bener Pak. Alhamdulillah. Yaudah tuh Pak, Neng mau daftar dulu ya.